Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Terapan dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya untuk membuat video ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Yang kedua, untuk menyampaikan materi tentang asuransi. Oke, langsung saja kita ke inti materi. Baik, banyak yang sering saya jumpai yang dimana sering bertanya tentang apa sih itu asuransi. Nah, di sini saya akan menjelaskan asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan atau sistem dan bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan non-asuransi, seperti kegiatan underwriting, aktuaria, klaim, dan reasuransi atau retrosesi. Pinjaman underwriting adalah proses penaksiran atau penilaian dan pengelolaan derajat risiko yang terkait pada calon tertanggung serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Nah, di sini fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip matematika pada asuransi termasuk mengkalkulasi atau memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan. Langsung saja fungsi dan tujuan asuransi. Yang pertama, fungsi primer sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian chance of loss dari tertanggung sebagai original risk bearer. Nah, adapun fungsi yang kedua dari asuransi yaitu penghimpun dana, di mana sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh pertanggung kepada penanggung dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang. Adapun fungsi yang ketiga atau yang terakhir premi seimbang, yang dimana untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung atau equitable premium. Nah, adapun fungsi yang kedua dari asuransi yaitu penghimpun dana, di mana sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh pertanggung kepada penanggung dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang. Adapun fungsi yang ketiga atau yang terakhir premi seimbang, yang dimana untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung atau equitable premium. Adapun tujuan asuransi yaitu 1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu, tidak pasti. Dan yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan
kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang terakhir, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Adapun prinsip dasar asuransi, dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, insurable interest, yang dimana adalah hak untuk mengasuransikan. Yang kedua, utmost good faith, adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap. Yang ketiga, proximate atau cause, yang dimana adalah suatu penyebab aktif. Yang keempat, indemnity, adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan. Yang kelima, subrogation, yang dimana adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang terakhir, contribution, adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung. Nah, di sini ada juga yang membahas tentang polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini. Yang pertama, ada hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Yang ketiga, uraian yang jelas mengenai denda yang diasuransikan. Yang keempat, jumlah yang diasuransikan atau nilai pertanggungan. Yang kelima, bahaya-bahaya atau event yang ditanggung oleh penanggung. Yang keenam, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggung penanggung. Yang ketujuh, premi asuransi. Yang terakhir, umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak. Nah, di sini juga ada yang dibilang namanya asuransi syariah, yang dimana asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah sebuah sistem di mana para partisipan atau anggota atau peserta mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah yang sempat saya paparkan atau jelaskan sedikit tentang asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Demikianlah pemaparan materi atau penjelasan saya. Saya Junaidi berterima kasih atas teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada tutur dan kata-kata yang tidak jelas, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.